orang. Berjalannya waktu, Bu, pertama beliau itu menjualan itu paling sehari mampunya hanya sekitar 10 box. 10 box itu dikali 10 berarti kurang lebih 100 butir ya. Nah, beliau akhirnya berpikir, saya kalau seperti ini terus tidak akan pernah bisa besar. Karena apa? Kita bikin sendiri, kita jual sendiri, ya kan? Kemudian promosi sendiri dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Akhirnya menjadi 100 box, menjadi 200 box dan sebagainya. Kita tidak mungkin dikerjain sendiri kan. Akhirnya apa? Rekrutlah karyawan produksi lagi, rekrutlah bagian administrasi lagi, ya, dan sebagainya. Akhirnya sampai kurang lebih di tahun 2008 kita sudah punya 12 franchise. Ya. Ada salah satunya di Batam ada ya Bu ya. Waktu itu di Batu Aji. Terus ada di Makassar, ada di Pekanbaru, ada di Cirebon, Bandung, Surabaya, kalau nggak salah. Seperti itu. Itu dari kecil ya Bu ya, dari kecil. Dan pengalaman saya mengelola keuangan, dari mulai usaha kecil yang tadi saya bilang, dari mulai kecil, modal 500.000 ya, itu saya selalu bikin pembukuan Bu, ya. Yang hari ini terjual berapa, ya, kemudian ada masuk berapa, dan itu kita pisahkan. Nah, kita nggak mentang-mentang kayak tadi ya, misalnya ada pengalaman ngambil dari situ ya Pak ya, pokoknya nggak pernah dibukuin, pokoknya ya kalau kita butuh ambil gitu ya, istilahnya mumpung ada uang lah kayak gitu ya. Nah itu saya dari pertama kali beliau mulai usaha, kita udah udah bikin seperti itu Bu. Jadi saya punya buka sendiri. Nah, ketika kita mau pakai uang itu sifatnya kayak gitu ya, bisa sifatnya pinjaman atau tenaga kita dibayar Bu, gitu loh. Jadi dari keuntungan dan sebagainya kayak gitu ya. Walaupun namanya usaha pasti ada turunnya, ada upnya ya Bu ya, seperti itu. Sampai akhirnya ketika usaha donat ini udah berjalan cukup besar ya, kami nggak cukup dong ini sendiri ya. Menurutlah kami tenaga akunting profesional kayak gitu Bu. Jadi bertahap, semua pelan-pelan bertahap. Tetap saya mengelola dari mulai misalnya saya punya karyawan, katakan nanti cuma 7-10 orang sampai ratusan Bu. Ya, sampai ratusan yang kami harus pikirkan gajinya, pikirkan kesejahteraannya, kami pikirkan juga masa depannya sampai tunjangan kesehatannya dan sebagainya. Kan itu sebagai pengusaha kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah kan ya, memberikan THR dan sebagainya seperti itu. Nah kalau kita tidak memulai dari administrasi yang tertib, kita nggak pernah bisa maju. Kenapa? Karena uang di tangan itu manis ya Bu ya, tiba-tiba modal kepake lah ya, oh ya ada perlu ini pakailah, seperti itu ya. Nah sementara di dalam mengelola keuangan itu banyak pengeluaran-pengeluaran yang memerlukan pos-pos yang harus kita sisihkan, seperti itu. Nah bermulai dari usaha kecil seperti Ibu, kira-kira Ibu punya nggak gambaran suatu saat punya usaha seperti kalau handicraft, pameran ya Bu ya, suka pameran? Suka pameran, kemudian
bisa buka toko di mall-mall ya kali ya Bu ya, seperti itu. Buat oleh-oleh ya, atau ada lagi usaha lain selain handicraft Bu apa? Handicraft juga ya. Cake. Nah itu Ibu bisa Bu, mudah-mudahan bisa booming Bu ya. Kami memulai dari oven itu sama seperti Ibu tadi. Kami punya oven cuma yang satu kaki itu loh Bu. Ya, satu kaki, sampai akhirnya saya bisa beli oven yang besar, yang listrik, yang akhirnya kami tidak hanya produksi donat, akhirnya kami mengembangkan ada brownies, ada bolen, ya, tahu bolen nggak Bu? Ya, kalau sekarang udah booming ya. Kalau dulu orang taunya bolen itu Kartika Sari. Nah, itu juga kita belajar Bu, belajarnya di mana? Emang sih sekarang yang terkenal Unilever ya Bu ya, Bogasari kayak gitu. Nah itu kami mengirimkan karyawan untuk belajar di sana, ya, mengirimkan karyawan ke Bogasari, kita kunjung studi banding seperti itu ya, untuk meningkatkan kualitas produksi, ya. Ibu nggak usah khawatir, ketika usaha Ibu sudah berbuah hasil, ya, itu tidak akan ada orang melek sebelah mata Bu, ya. Itu yang namanya bank akan datang kepada kita menawarkan kredit, ya. Asuransi Bu pasti datang, karyawannya asuransinya apa, mau pakai ini dan sebagainya, pokoknya gitu ya Bu ya. Kartu kredit Bu, jangan disalah ya, kartu kredit tuh orang nawarin kartu kredit banyak banget. Ya, ketika Ibu usahanya sudah up ya, sudah naik, itu nggak dipandang sebelah mata oleh orang Bu, bahkan pihak bank pun akan bermanis muka kepada kita, ya, menjadi nasabah prioritas. Nah itu, ya, kurang lebih seperti itu pengalaman saya ya. Kalau diceritain banyak banget ya Bu. Nanti waktunya nggak cukup. Baik.